magma itu keluar melewati corong gunung berapi, ada kemungkinan intan-intan itu terbawa naik. Wow. Print out. Bukit Kelangon sudah dibuka kawan secara resmi, jadi kawan-kawan bisa datang ke sini tiap pagi sampai sore ya. Sekarang tiketnya kita harus bayar retribusi sekitar Rp5.000 untuk wisatawan domestik ya. Untuk wisatawan mancanegara Rp15.000 ya. Sebisanya pagi-pagi datang ke sini supaya bisa melihat Merapi dengan jelas. Nah, dan di sini dengan ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut, maka udaranya sangat sejuk sekali dan kongko-kongko di sini jam berapapun sangat enak, nyaman ya, tidak panas ya, tapi sejuk ya. Bisa sambil ngopi di warung-warung yang ada di sekitaran Kelangon ini. Gitu, Bu. Nah, ini. Pemantauan Gunung Merapi tanggal 19 Mei 2021. Saya memantau dari Bukit Kelangon untuk melihat kubah lava bagian tengah. Nah, inilah kubah lava bagian tengah yang bisa saya rekam pagi ini ya. Untuk cuaca lumayan cukup hazy ya. Ini banyak kabut tipis menyelimuti tubuh Merapi ya. Dan asap fumarolnya terpantau sangat pekat sekali ya. Untuk morfologi kubah lava tengah ini belum terlalu berubah secara signifikan ya. Namun guguran-guguran masih terus terjadi. Nah, pagi tadi tanggal 19 Mei ini sekitaran pukul 6 terjadi guguran yang cukup terdengar ya. Namun saya tidak sempat merekam karena tadi masih berada di Kali Tengah Kidul. Volume kubah lava bagian tengah yang mengarah ke tenggara ini sekarang sudah sekitar 1.800 meter kubik ya. Data terakhir kemarin sekitar 1.700.000 dengan pertumbuhan per harinya sekitar 13 sampai 14.000 meter kubik ya. Jadi tanggal 19 ini kurang lebih sudah hampir atau mungkin sudah lebih dari 1.800 meter kubik ya. Guguran masih terus terpantau siang dan malam ya. Kalau untuk guguran pada siang hari yang tidak terlihat, penduduk di sini pasti mendengar suara batu berjatuhan cukup keras sekali kalau dari sini. Karena jarak puncak dengan Kelangon ini cuma sekitar 3 sampai 4 km. Nah, berikut visual untuk kubah lava bagian barat daya ya. Dari sini terlihat cukup besar sekali ya, menggembung cukup besar ini ya. Ada kemungkinan nanti bisa menjadi satu ini, ketemu di tengah ya, pas di tengah-tengah itu ya. Antara kubah lava bagian barat daya dan kubah lava bagian tenggara. Yang tengah ini ya, yang mengarah ke tenggara. Berikut untuk visual asap fumarol yang cukup pekat ya, keluar dari kubah lava bagian tengah ini. Ya, di kawah tengah itu memang cukup besar sekali dengan diameter kira-kira
sekitar 500 meter atau setengah kilo ya. Beberapa hari ini memang kabut cepat sekali datang ya. Pagi juga view-nya kurang begitu tajam ya. Jadi kawan-kawan kalau minggu-minggu ini mau bermain ke Kelangon lebih baik pagi sekali ya, untuk bisa melihat puncak Merapi dengan jelas ya. Sekitaran pukul 8.30 ya seperti ini kabutnya sudah mulai berdatangan dan Merapi sudah hampir tertutup. Nah, kawan, ini saya berada di tambang pasir Kebon. Nah, tambang pasir di lereng Merapi ini ada dua jenis ya, kalau berdasarkan lokasinya. Nah, ini saya sebut sebagai tambang pasir Kebon ya. Tadi saya tanya Pak Duko juga, ini namanya tambang pasir Kebon karena menambang pasir di kebun orang. Nah, biasanya kan kita lihat penambang pasir di sungai ya, di Sungai Gendol, Sungai Woro, dan juga Kali Boyong itu ya. Tapi ini di kebun orang. Nah, ini dulunya adalah kebun orang ini. Ini sudah digerongi atau diambil pasirnya sedalam 30 meteran ini. Kawan bisa lihat sekeliling saya ini. Nah, ini saya berada di bawah ini. Tambang pasir ini unik ya kawan. Jadi dari kebun menjadi tambang pasir ya, karena di sini itu di sekitaran 5 km dari puncak Merapi ini itu kebanyakan pasir semua tanahnya. Nah, dan ini jalannya ini melingkar ini. Melingkar seperti tambang yang ada di Freeport Papua itu. Nah, ini melingkar turun ke situ itu. Jadi dibikin melingkar turun ya. Yang paling dalam ini bawah sini nih, digerongi terus ini turun. Dan nanti ini yang bagian atas ini digerongi terus ini naik ini. Naik ya. Diambilin pasirnya. Nggak tahu nanti kalau udah benar-benar bolong gede ini bisa untuk apa ini. Karena kalau diuruk kan lumayan butuh uruk yang banyak sekali ya. Nah, kita naik dikit nih. Nah, batunya juga gede-gede ini. Itu motor saya itu. Motornya segitu. Dan ini batunya segini. Dan masih banyak lagi batu yang gede-gede lagi. Nah, ini kebetulan masih pada libur yang daerah sini itu. Biasanya banyak sekali penambang di sini. Kadang ada yang bertanya, apakah kita bisa menemukan batu akik di tempat ini? Nah, tentu saja tidak ada ya batu akik ya. Kalau di daerah selatan sana, Gunung Kidul ya, tentu saja banyak sana. Gunung Kidul ke timur sampai Pacitan itu banyak batu kalsedoni. Karena itu berasal dari gunung api tua. Kalau di sini tidak ada batu akik, kawan. Tapi mungkin bisa ada intan malah ya. Karena intan itu terbentuk jauh di bawah sana ya. Terbentuk jauh di perut bumi dengan tekanan dan panas yang sangat hebat ya. Sehingga terbentuklah kristal-kristal batu intan. Dan saat magma itu keluar melewati corong gunung berapi, ada kemungkinan intan-intan itu terbawa naik ya, terbawa naik seperti ada tambang intan di Australia itu pas pada leher gunung berapi, banyak sekali intan di sana. Kalau kita beruntung ya, mungkin bawah sana
terbentuk intan, dan salah satu intan itu terbawa naik ke sini ya. Mungkin bisa kita temukan. Tapi itu ya sulit sekali. Harus menjadi seseorang yang sangat beruntung untuk menemukan intan yang dibawa oleh magma Merapi ini. Baik kawan, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Selalu doakan agar Merapi aman, terkendali, dan adem ayem, selalu memberi rezeki bagi para penduduk di sekitarnya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam rahayu, salam sehat selalu. Sip.